You will when you believe. Wah, apakah terpendam nih Mas ya? Oh, maaf agak sumbang nih Pak. Oke. Halo, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali di acara Helping Others Grow, yaitu acara yang diusung untuk memberikan informasi yang bisa mengubah cara pandang kita untuk keep growing dengan menghadirkan para narasumber yang akan sharing based on success story mereka. Saya Ade, tuan rumah Helping Others Grow pada kesempatan kali ini. Saya sangat yakin bahwa kita semua pernah mendengar kata mindset atau pola pikir. Sering juga kita dengar cerita sukses seseorang ataupun kejatuhan seseorang dikarenakan oleh satu makhluk asing yang dinamakan mindset. Apa sih atau siapa sih sebenarnya sosok mindset itu? Seperti yang pernah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa saya akan bawa materi tentang mindset atau pola pikir, maka pertemuan kali ini saya akan mengupas tuntas apa atau siapa itu sosok mindset dengan menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia bisnis. Beliau menjadi sosok leader yang sudah terbukti berhasil mencetak banyak leader dan selalu antusias untuk mencetak leader baru. Beliau adalah Bapak Indra Sosrojoyo, CEO dari Andal Software. Yuk kita langsung kenalan dengan beliau. Semoga dengan berkenalan langsung dengan beliau, kita akan terbentuk menjadi seorang leader yang berkompeten. Halo Pak Indra, selamat datang di acara Helping Others Grow dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini Pak. Halo Mas Ade juga, terima kasih. Saya juga senang diundang di acara Helping Others Grow. Sesuai dengan judul acara, semoga semua orang yang terlibat dan yang nonton acara ini akan selalu bertumbuh dan berkembang dalam karir maupun kehidupan pribadi masing-masing ya. Amin. Terima kasih doanya nih Pak. Biasanya doa dari seorang leader itu langsung terkabul oleh Tuhan Pak. Amin. Amin. Nah Pak Indra, seperti yang disampaikan di awal bahwa kali ini kita akan membahas mengenai mindset ataupun pola pikir ya Pak ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen tahu dari Bapak sendiri, mindset itu seperti apa sih Pak? Oh, gini Mas Ade, mindset atau pola pikir itu adalah cara seseorang untuk menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu gitu. Oke. Nah, pola adalah bentuk atau model. Sehingga dengan demikian pola pikir itu sebetulnya adalah bentuk pikir atau cara kita berpikir. Dan sebenarnya Mas Ade, mindset ini digagas oleh Carol S. Dweck. Dia dari Stanford University, beliau adalah seorang psychologist dan telah melakukan research tentang achievement dan sukses. Dan menariknya lagi, mindset ini terdiri dari dua tipe, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Oke. Dan ada dua aktor inilah yang berperan untuk menentukan seseorang untuk cepat bertumbuh atau tidak, seperti yang Mas Ade tadi sampaikan di awal. Wah, Pak Indra baru saja mulai, saya sudah tertantang nih adrenalin saya untuk belajar lebih dari Bapak nih Pak. Oke, Pak Indra, tadi kan Bapak sampaikan ada dua tipe ya Pak ya. Tentu kedua tipe ini masing-masing punya perbedaannya ya Pak ya Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, apa perbedaan dari fixed mindset dan juga growth mindset seperti yang Bapak sampaikan? Gini Mas Ade, kalau kita artikan dari kata fix dan growth ya, maka kita sudah bisa mengartikan dari kata itu sebetulnya. Kalau fix itu kan tetap dan growth itu kan bertumbuh. Nah, maka definisi dari growth mindset itu adalah pola pikir yang selalu berkembang. Di mana pemiliknya percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras. Oke. Pemilik growth mindset ini biasanya berpikir bahwa kecerdasan atau bakat itu hanyalah titik awal. Mereka tidak mau bergantung hanya dari bakat yang dimiliki saja. Selalu dia mau belajar dan bekerja keras adalah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan suatu keterampilan yang akan mengantarkannya pada kesuksesan gitu. Nah, jadi pemilik growth mindset ini dia tidak percaya dengan adanya orang yang pintar dari lahir gitu lah, atau orang yang terlahir berbakat gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa
semua orang bisa memiliki keterampilan selama dia mau berusaha dan bekerja keras. Oke. Gitu. Nah, sedangkan yang fixed mindset definisinya sebagai pola pikir yang percaya bahwa bakat itu dimiliki sejak lahir. Oke. Nah, biasanya pemilik pola pikir yang satu ini dia percaya bahwa bakat yang dimiliki itu berkontribusi besar terhadap kesuksesan tanpa perlu usaha ekstra atau kerja keras gitu. Oke. Nah, pemilik fixed mindset ini juga selalu percaya bahwa mereka adalah orang yang pintar ya, sehingga tidak perlu berusaha atau kerja keras untuk mengejar kesuksesan gitu. Nah, misalkan mereka percaya mempunyai bakat dalam bidang matematik nih sejak dilahirkan. Nah, kemudian mereka bisa mencapai kesuksesan di bidang matematik karena bakatnya itu gitu, Mas Ade. Oke, menarik banget nih Pak. Saya langsung related ke diri saya pribadi. Saya sebetulnya ada di mana ya Pak ya? Oke, sama mungkin gini Pak. Dari saya sih saya pengen tahu, apakah satu orang ini bisa mewakili untuk satu tipe mindset? Atau memang satu orang ini bisa juga 50-50 Pak? Bagaimana Pak? Sebetulnya gini sih, kalau yang disebut 50-50 ya, karena ini kan tentang sikap ya, pola pikir. Jadi kalau memang seseorang sudah mempunyai sikap yang positif, ya dia mempunyai growth mindset ya, maka dia ya memandang segala sesuatunya sebagai sesuatu yang dapat dipelajarin. Oke. Tetapi memang orang-orang yang growth mindset akan melihat semua bidang sama. Seperti saya misalkan ya, kalau ada orang bercerita tentang mesin mobil misalkan dengan teknologi yang canggih, saya tidak terlalu tertarik. Memang saya tidak tertarik di situ sih, tapi untuk mengetahui lebih detail gitulah ya. Jadi dengan kata lain, kalau ditanya apakah yang 50-50, jawabnya tidak sih. Orang itu menginginkan belajar di bidang tertentu saja dan tidak di semua bidang gitu Mas Ade. Oke, jadi satu orang itu bisa dipastikan bisa di antara dua area itu ya Pak ya, tergantung situasi dan kondisinya yang sedang dihadapi ya Pak ya. Benar. Oke, Pak Indra, saya ada sebuah catatan yang saya catat dari sebuah artikel bahwa pola pikir Anda adalah bagaimana Anda melihat dunia di sekitar Anda. Dan sikap Anda adalah bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia sesuai dengan cara Anda melihat sesuatu. Nah, kalau dilihat dari pernyataan ini nih Pak, kelihatan ada hubungan erat antara mindset dan attitude ya Pak ya. Benar. Bagaimana Bapak menyikapi dua poin ini Pak? Ya benar banget sih Mas Ade apa yang dikatakan tadi. Jadi mindset dan attitude itu menjadi satu kesatuan sebetulnya gitu ya, yang saling menguatkan satu sama lain seperti yang Mas Ade sampaikan tadi gitu. Baik. Ya. Attitude adalah itu bagaimana kita merasakan tentang sesuatu gitu ya. Sedangkan mindset itu membentuk sikap dan sikap memperkuat mindset. Jadi antara sikap dan mindset itu saling menguatkan sebetulnya. Nah, ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan sebetulnya yang punya hubungan erat dengan attitude dan mindset ini. Apa Pak? Yaitu belief. Belief. Iya betul. Nah, belief ini terjadi dari ide sebetulnya. Belief ini terbentuk karena pengalaman-pengalaman dalam hidup. Ya. Nah, pengalaman ini berulang terus-menerus akan menjadi belief. Nah, jadi belief akan membentuk sikap. Sikap juga akan membentuk belief. Jadi saling berkaitan gitu ya. Nah, belief dan sikap ini yang membentuk mindset. Jadi mindset adalah a way of thinking atau cara berpikir. Oke, jadi sebenarnya ada 3 serangkai ya Pak ya. Ya, benar. Mindset, attitude, dan belief ya Pak ya. Untuk seseorang bisa sampai pada kesuksesan ya Pak ya. Saya jadi ingat sebuah lagu nih Pak. You will when you believe. Wah, apakah terkenal nih Mas ya? Oh, maaf agak sumbang nih Pak. Oke. Nah Pak, saya pengen bertanya nih, apakah orang yang awalnya tadinya fixed mindset, kemudian dia bisa berubah menjadi growth mindset nggak nih Pak? Dan kalaupun bisa, apa sih yang menjadi faktor penyebabnya Pak? Oke, biasanya sih dari fixed mindset bisa berubah menjadi growth mindset kalau sikapnya bisa berubah. Oke. Gitu ya. Nah, sikap ini nantinya akan berpengaruh terhadap belief. Dan keduanya ini akan berpengaruh pada cara berpikir. Nah, sebetulnya cara berpikir
Ini yang mengubah dari fixed mindset ke growth mindset. Oke, kalau begitu apakah ada cara untuk mengubah seseorang dari yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset, Pak? Dan apakah sudah ada contoh yang berhasil nih, Pak? Oh ya, saya sering ngalamin di Andal, Mas Ade. Sering ngalamin ya, Pak ya? Oke, seperti apa tuh, Pak? Nah, biasanya orang-orang yang suka ngeyel gitu ya. Bukan saya tapi kan ya, Pak. Ya, bukanlah. Artinya kalau dikasih tahu dia nggak mau mencerna dulu gitu, langsung dia memberikan alasan gitu ya. Nah, memberikan alasan ini beda ya dengan kalau dia bertanya gitu, memang dia nggak ngerti gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang ngeyel itu tujuannya adalah untuk mempertahankan diri atau agar dianggap dirinya benar. Ya, bukan ingin tahu mengapa dia diminta untuk melakukan tugas seperti itu gitu. Nah, ada lagi nih orang yang fixed mindset ya, kalau ketemu tantangan nih dan dia selalu akan memberikan alasan atau ngeluh gitu. Nah, yang saya lakukan adalah biasanya mengubah sudut pandangnya dengan tantangan yang dia hadapi, maka dia akan bertumbuh. Dia akan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, pernah ngalamin nih di Andal. Jadi pada suatu saatnya ada tim kita ke customer, kemudian dia mungkin diomelin atau apa gitu ya, saya nggak ngerti. Waktu dia kembali ke kantor, dia ngeluh sama teman-temannya. Waduh, customer itu cerewet lah, bagaimana gitu ya. Bawel segala macam. Bawel macam-macam dia katain gitu kan. Nah, pas saya ada di situ, kebetulan saya bilang, wah bagus tuh, gitu. Nah, setelah saya bilang gitu, dia melihat saya gitu, bengong gitu kan. Bagus, kenapa? Iya, kenapa Pak, gitu kan. Terus saya bilang, coba ya seandainya kamu ngadepin customer seperti itu 10 customer aja, maka customer yang ke-11 kan kamu bisa ngadepinnya. Oh iya, betul. Tapi kalau kamu nggak pernah ngadepin orang yang seperti itu, kamu nggak akan pernah punya skill untuk ngadepin orang-orang seperti itu. Jadi kamu harus bersyukur ketemu orang kayak gitu. Betul. Nah, itu yang saya kasih tahu. Nah, kemampuan ini sebetulnya yang membuat karir dia akan berkembang kan. Dan kemanapun dia pergi kerja pasti akan dipakai gitu, Mas Ade. Oke. Nah, Pak, bagaimana kalau seseorang itu sudah diarahkan tapi dia nggak mau berubah, Pak? Oh, saya akan lihat sih apakah dia punya potensi atau tidak. Kalau dia tidak ada potensi, ya kita akan lepaslah dari keluarga Andal gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin potensi nih, Pak, bagaimana cara Bapak untuk melihat potensi dari tim Andal seperti itu, Pak, dari tim Andal sendiri? Ya, ada 4 hal sebetulnya yang kita. Ada 4 hal ya, Pak ya. Yang pertama apa, Mas Pak? Ade. Yang pertama effort ya. Oke. Ya memang sih kalau orang-orang baru kalau kita lihat untuk dia menjadi hebat kan nggak bisa. Jadi kita lihat pertama dari effort. Nah, effort ini bisa kita lihat kalau kita kasih tugas ke orang itu, kita lihat apakah dia berusaha nggak untuk menyelesaikan tugas itu dan bagaimana caranya dia menyelesaikan tugas. Ini penting banget. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah anak itu punya inisiatif atau tidak. Gitu. Contoh nih misalkan pada saat dia mengerjakan tugas yang sudah diberikan sama manajernya, tentunya manajer Andal semua udah tahu nih tentang hal ini ya. Dia tidak bisa nih. Seharusnya anak itu punya inisiatif untuk tanya, bisa ke temennya, bisa ke atasannya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dia hanya diam saja dan menunggu sampai ditanya, ya Mas Ade udah tahu dong ini karakter anak seperti apa. Iya, ya saya paham, Pak. Oke, itu yang pertama ya, Pak ya, tentang effort ataupun usaha. Yang kedua apa nih, Pak? Yang kedua itu challenge ya, challenge atau gitu tantangan. Kan. Nah, pada saat kita kerja kan tidak bisa lepas tuh dari tantangan, pasti selalu ada gitu ya. Nah, nggak usah di tempat kerja gitu kan, Mas Ade. Di kehidupan kita juga sehari-hari juga kita akan ketemu challenge kan, tantangan gitu. Nah, contoh misalkan di sales nih, pada saat dia ketemu customer, terus customer itu marah-marah ya karena sesuatu hal, bagaimana dia menyikapinya gitu. Nah, kalau growth mindset, harusnya anak itu mendengar tanpa mengeluh. Dan itu dijadikan pembelajaran gitu. Nah, karena dia berpikir pada suatu saat kalau dia ketemu lagi sama orang yang seperti itu, maka dia sudah tahu bagaimana cara menghadapi orang yang seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang fixed mindset, biasanya dia akan mengeluh, sakit hati,
kemudian dia tidak bisa mengambil pelajaran tentunya dari kejadian tersebut. Habis gitu. itu resign ya Pak. Oke, itu yang kedua ya Pak ya. Iya, Mas. Yang ketiga apa nih Pak? Yang ketiga ini tentang mistake atau kesalahan gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita bekerja kan kita tidak bisa menghindari dari kesalahan ya. Nah, celakanya gini sih Mas Ade. Di sekolah itu kan kita diajarkan untuk tidak boleh berbuat salah ya. Betul. Jadi harus punya nilai sempurna ya Pak iya, ya. kita kayak dewa gitu. Nah, sikap ini terbawa sampai ke kehidupan sehari-hari dia dan termasuk di dalam dunia kerja gitu sih. Nah, growth mindset ini dia akan melihat bahwa setiap kesalahan yang itu akan menjadi kesempatan untuk dia belajar. Sedangkan orang yang fixed mindset melihat kesalahan itu harus dihindari. Kenapa? Karena menurut dia kesalahan adalah indikator kegagalan gitu. Nah, oleh sebab itu di Andal nih, di Andal Software, saya selalu memberikan room for error. Jadi room for error ya, agar mereka dapat bertumbuh di sini. Saya juga bisa melihat sih bagaimana cara mereka memperbaiki atau menangani kesalahan tersebut gitu. Gitu Mas Ade. Oke, itu yang ketiga ya Pak ya. Iya. Yang terakhir apa nih Pak? Yang terakhir tentang feedback gitu Feedback, ya. oke. Nah, kalau orang yang growth mindset melihat feedback itu sangat berguna karena dia merasa bahwa dengan feedback dia dapat memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, sedangkan yang fixed mindset biasanya dia tidak bisa menerima feedback. Biasanya dia akan defensif, mempertahankan diri dengan cara berpikir dia gitu. Nah, sebetulnya growth mindset akan menginspirasi orang lain juga sih dalam bekerja gitu untuk menuju growth mindset, dan mudah-mudahan ini bisa membuka lingkaran komunikasi untuk saling belajar. Dan ini adalah kultur yang saya bangun di lingkungan Andal Software. Baik. Salah satu caranya adalah dengan sharing knowledge antar departemen gitu Mas Ade. Oke, baik Pak Indra, dari penjelasan Bapak tadi saya mencatat ada poin room for error ya Pak ya. Iya. Di mana Bapak memberikan ruang untuk kita berbuat kesalahan nih Pak. Nah, tapi harusnya ada ukuran dong Pak, kesalahan yang dimaafkan dan yang tidak ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri untuk penerapan di Andal Software lebih tepatnya ini seperti apa nih Pak? Gini ya, memberikan room for error itu tidak berarti bahwa kita bisa seenaknya saja berbuat kesalahan gitu Mas Ade. Oke, baik. Saya berpendapat bahwa pada saat kita belajar sesuatu hal baru gitu ya, kita bisa saja berbuat salah. Bahkan saya sendiri pun mengalami hal itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kesalahan itu bisa terjadi gitu kan? Betul. Karena kalau kita melakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita alamin, saya tidak tahu itu yang benar mana, yang salah seperti apa gitu kan. Maka disitulah kemungkinan bisa terjadi kesalahan gitu. Berbuat salah bisa terjadi gitu. Dan kalau kita tidak memberikan ruang untuk itu, orang akan takut untuk mencoba atau mengeksplor potensinya dia. Ya kan? Sehingga dia tertutup nih pertumbuhannya, jadi kreativitasnya tidak bertumbuh. Karena itu dia tidak berani mencoba, ya kan? Nah, seandainya nih orang tersebut membuat kesalahan, terus kita memberitahu cara untuk menyelesaikannya, dan dia tetap masih melakukan kesalahan, berarti orang itu tidak bisa belajar, gitu Mas. Oke, baik. Jadi berarti tinggal jalanin SOP-nya aja ya Pak ya? Tinggal SP 1, 2, 3 ya Pak ya? Oke, menarik banget nih Pak. Bahkan saking menariknya, nampaknya waktu kita udah mau habis nih Pak. Oke, Pak Indra, makasih banyak nih Pak buat serinya kali ini. Oke, baik teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu. Sharing materi ini sangat inspiratif, semoga bisa membawa perubahan positif buat teman-teman semua. Beberapa catatan yang saya dapatkan dari pembahasan kali ini adalah, pertama saya mencatat bahwa pola pikir tidak ada yang benar-benar fix ataupun growth. Mungkin ada beberapa kasus ekstrim, tetapi kebanyakan dari diri kita berada di antara keduanya. Kemudian yang kedua, catatan saya bahwa growth mindset Anda akan memungkinkan Anda untuk bekerja menuju visi yang lebih baik tentang diri Anda,
dengan mendorong batas-batas zona perilaku dan belajar dari kesalahan ataupun kegagalan. Kemudian catatan terakhir saya bahwa Anda akan menginspirasi orang lain untuk juga bekerja menuju growth mindset mereka dan mudah-mudahan membawa lingkaran komunikasi dan saling belajar tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Indra sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa sharing di kesempatan kali ini Pak. Sangat inspiratif, sangat menarik, dan sangat berguna untuk diri saya pribadi dan juga tentunya untuk teman-teman semua yang menonton di kesempatan sharing kali ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau Bapak sampaikan buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa mempunyai semangat bertumbuh yang sama seperti Bapak nih Pak. Silahkan Pak. Sebetulnya gini, kita semua harus selalu mau belajar dari setiap tantangan yang kita hadapi sehingga kita bisa naik kelas gitu. Oke, jadi intinya supaya kita bisa naik kelas, kita harus selalu terus belajar ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat teman-teman yang lain. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silahkan hubungi kami melalui telepon atau email di bawah ini. Atau juga bisa langsung put di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Bye-bye. Bye. Oke, terima kasih banyak Pak Terima Indra. kasih, Mas Ade.